Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Mulia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 10 tentang desain eksperimen. Di sini ada beberapa topik pembahasannya. Yang pertama itu eksperimen, laboratorium, dan lapangan. Yang kedua itu kontrol. Yang ketiga manipulasi. Yang keempat mengontrol variabel yang menyebabkan kontaminasi. Dan yang kelima itu validitas internal, yang keenam validitas eksternal, yang ketujuh itu titik tengah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu eksperimen laboratorium. Eksperimen ini hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat akan dikemukakan dengan jelas ketika kontrol dan manipulasi dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat dalam buatan. Di sini ada beberapa varian. Yang pertama itu kontrol, manipulasi, mengontrol variabel, pandominasi, validitas internal dari eksperimen laboratorium, validitas eksternal atau generalisasi eksperimen laboratorium. Yang kedua itu ada eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan ini eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan alam di mana pekerjaan dilakukan seperti biasa, namun diperlakukan tertentu diberikan kepada suatu kelompok atau lebih. Ada validitas eksternal, validitas internal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Itu ada titik tengah antara variabel internal dan eksternal. Titik tengah antara variabel internal dan eksternal ini menginginkan validitas internal yang tinggi yang harus menentukan validitas eksternal yang lebih rendah. Sebaliknya, untuk memastikan kedua jenis validitas peneliti, biasanya jenis validitas peneliti mencoba menguji hubungan pertemuan untuk menguji hubungan kasual tersebut dalam eksperimen lapangan. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal. Faktor ini dapat mempengaruhi validitas internal dari eksperimen laboratorium. Beberapa faktor pemacu mungkin tetap muncul yang dapat memberikan penjelasan tandingan mengenai apa yang menyebabkan variabel terikat. Nah, di sini ada pengaruhnya. Yang pertama itu ada pengaruh sejarah, pengaruh maturasi, pengaruh pengujian, pengaruh bias seleksi, pengaruh mortalitas, dan pengaruh registrasi statistik, dan terakhir pengaruh instrumentasi. Juga pembahasan tentang mengidentifikasi ancaman terhadap validitas internal. Validitas internal dalam studi kasus dalam eksperimen laboratorium yang dikontrolkan dengan ketat, maka menjadi jelas mengapa kita tidak dapat menarik kesimpulan mengenai hubungan kasual dari studi kasus yang menjelaskan peristiwa yang terjadi selama tentang waktu tertentu. Dan ada juga pembahasan tinjauan atau faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal memunculkan pertanyaan mengenai apakah perlakuan semata atau sesudah faktor asing tambahan yang menyebabkan pengaruh. Validitas eksternal meningkatkan persoalan mengenai generalisasi temuan pada situasi lalu. Dan ada juga pembahasan tentang jenis desain eksperimen dan validitas. Nah, di sini ada beberapa varian. Yang pertama itu desain eksperimen situasi. Yang kedua desain kelompok, eksperimen praktek dan visi. Yang ketiga itu ada hanya dan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan ada juga desain rangkaian waktu, desain eksperimen murni. Dan ada juga isu etika dalam penelitian desain eksperimen. Ini merupakan dalam etika dan tindakan, terutama dalam penelitian organisasi. Dan materi yang terakhir itu implikasi manajerial. Implikasi manajerial ini akan memerlukan konsultan untuk melakukan penelitian dan mungkin tidak melakukan sendiri pengumpulan data melalui wawancara atau kuesioner
atau observasi. Nah, itulah hasil saya dari presentasi bab 10 ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.